Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Ilyas Wan. Bagi kalian yang belum mensubscribe YouTubeku, silahkan kalian menekan tombol subscribe. Dan yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Sekarang kita lanjutkan ya. Ketika istri berhenti peduli. Part 59 POV Ibu Mertua. Air hujan menyadarkan aku yang terbaring lemah di antara rembutan ilalang yang panjang. Entah di mana kini aku berada dan apa yang sebenarnya terjadi. Aku memegang kepala yang terasa sangat berat. Mataku terasa sangat berat untuk terbuka. Apa aku sakit? Aku berusaha mengingat-ingat semuanya. Mengingat apa yang sebenarnya terjadi padaku. Yang aku ingat semalam aku keluar malam untuk menemui Kang Hakim. Tapi sewaktu pulang, aku segera bangkit menyadari jika semalam ada orang yang mengikutiku dan suara teriakanku melengking tinggi. Beberapa kali aku terisak saat menyadari jika aku telanjang bulat, tanpa benang yang membalut tubuhku. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa malang sekali nasibku? Aku berusaha mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana aku sekarang. Ternyata aku ada di belakang rumahku sendiri. Dengan cepat aku bangkit dan berusaha lari, agar tidak ada satu orang pun yang melihat keadaanku yang seperti ini. Walaupun terasa perih yang tak terpatri di daerah kewanitaanku, tetap saja aku harus tahan agar tidak seorang pun mengetahui jika aku sudah tidak lagi suci. Perih ini tidak seberapa dengan perih di dalam sini. Hatiku sudah hancur. Bukan hanya hati, tapi harga diri dan kehormatan sudah terenggut oleh pekatnya malam. Siapa laki-laki itu? Aku segera mandi, menangis sejadi-jadinya di kamar mandi. Tidak pernah menyangka jika nasibku hari ini lebih buruk dari kemarin. Andai saja aku tidak keluar malam, andai saja Kang Hakim membelaku di depan ibunya, pasti aku tidak akan mengalami hal buruk ini. Andai saja Kang Hakim tidak meninggalkan aku, pasti kehormatan ini masih ada. Jahat sekali kamu, Kang. Aku meraung meratapi nasibnya yang sangat kelam. Pada siapa aku harus mengadu? Andai saja ibu masih ada, pasti nasibku tidak seburuk ini. Tangan ini mengepal dengan kuat. Akan kubalas semua ini. Lihat saja, Kang. Kamu juga akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang sangat kamu cintai. Bagaimana kehilangan hal yang berharga dalam hidupmu. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi keluar. Aku hanya keluar saat bekerja di kebun sawit Pak Lurah. Atau saat aku ingin berbelanja ke warung. Aku lebih menutup diri dari semua orang. Bahkan ada yang menyebutku wanita gila atau wanita stres karena ditinggal kawin oleh Kang Hakim. Aku sama sekali tidak peduli dengan semua perkataan mereka. Yang aku lakukan sekarang adalah bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya agar bisa menggugurkan kandungan haram ini. Anak haram dalam perutku ini tidak boleh lahir ke dunia ini dengan selamat. Aku sangat membencinya. Berkali-kali aku memakan nanas muda, tapi sama sekali tidak membuat kandungan ini hilang. Aku sangat frustasi dengan perut yang semakin hari semakin besar. Ketika aku pergi ke warung, pernah sekali aku melihat Kang Hakim bersama istrinya sedang membeli beberapa barang. Ternyata istrinya juga sedang hamil. Hanya saja bedanya dia hamil anak Kang Hakim, sedangkan aku entah anak siapa yang aku kandung. Memasuki kehamilanku yang ke-7 bulan, aku mengalami sakit yang luar biasa di bagian bawah perut. Apakah bayi ini akan lahir atau aku akan mati malam ini? Dengan susah payah aku menahan rasa sakit ini, sampai tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah. Aku segera bersembunyi di balik pintu kamar. Rasa trauma diperkosa membuatku lebih was-was jika ada yang bertamu malam hari. Ju,
Buka pintunya! Suara teriakan dari luar membuatku semakin takut. Hanya saja sepertinya aku tahu itu suara siapa. Ju, kemana kamu? Teriakan itu kembali terdengar. Aku segera beranjak melihat tamu itu dari balik tirai jendela. Tidak lupa aku mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga. Siapa tahu memang tamu itu mau mencelakaiku lagi. Dengan tangan gemetar aku membuka tirai jendela. Ternyata yang datang memang seorang laki-laki, tapi aku tidak tahu siapa dia. Hanya saja dia memakai jaket dan juga topi. Tapi aku juga melihat satu mobil mewah yang terparkir di depan rumahku. Siapa dia? Orang kampung sini tidak ada yang memiliki mobil. Hanya Pak Lurah dan keluarga Kang Hakim yang memiliki mobil. Apa itu Kang Hakim? Ju, ini ayah. Buka pintunya. Dek, jantungku berpacu dengan cepat. Apakah ini benar-benar ayah, orang yang sudah meninggalkan aku dan ibu? Tapi kenapa setelah sekian lama dia baru kembali ke sini? Aku segera membuka pintu melihat apakah laki-laki itu ayah atau bukan. Seorang laki-laki dewasa berdiri di depanku, tapi aku sama sekali tidak mengenali wajahnya. Apakah benar ini ayah? Jubaidah, anakku. Lirih laki-laki tersebut seraya memelukku, tapi refleks aku langsung mendorong tubuh besarnya dan mundur beberapa langkah ke belakang. Kamu siapa? Tanyaku dengan menunjuknya dengan pisau. Dia terlihat kaget saat melihat kondisiku. Mungkin dia tidak menyangka jika aku bisa senekat ini. Ju, ini ayah. Kamu tidak kenal lagi? Kalau kamu tidak percaya, lihat ini. Dia berusaha meyakinkan aku dengan menunjukkan bekas luka di bagian lengannya. Luka besar akibat dulu terkena parang karena menyelamatkan aku dari pohon pinus yang tumbang. Ini luka yang dulu, waktu ayah berusaha mendorong tubuhmu dari rubuhnya pohon pinus. Kamu ingat kan? Tanyanya dengan tatapan nanar. Aku mengangguk dan segera memeluk ayah dengan erat. Tangisku pecah saat mengingat apakah ini pertolongan Tuhan. Doaku dikabulkan. Ju, kamu sudah menikah? Mana suamimu? Tanya ayah saat menyadari jika aku sedang hamil. Aku menunduk dalam, kemudian kembali menangis karena mengingat jika kehormatanku dirampas oleh laki-laki bajingan yang tidak bertanggung jawab. Ju, kenapa? Kemana suamimu? Tanya ayah lagi sambil memegang kedua pundakku. Aku belum menikah, ayah. Jawabku tergugu. Wajah ayah yang tadinya sumringah sekarang berubah menjadi marah. Apa maksud kamu, Ju? Tanya ayah yang menyadari jika aku hamil di luar nikah. Aku diperkosa, ayah. Aku sudah tidak suci lagi. Raungku hingga membuat tubuh ayah tegang, tapi dengan cepat dia kembali memelukku. Sekarang bersiaplah, ikut ayah. Kemana? Tanyaku dengan bibir bergetar. Ke kota. Ayah akan merawat dan menebus semua kesalahan ayah sama kamu. Aku tidak mau dia, ayah. Aku tidak menginginkan anak itu. Tolakku ketika ayah menyuruhku menyusui bayi laki-laki yang baru saja aku lahirkan. Tapi Ju, dia kelaparan. Kasihan. Dia tidak salah apa-apa. Yang salah itu ayah dari anak ini. Bujuk ayah lagi. Anak itu terus saja menangis hingga membuat hatiku teriris. Kejadian malam itu bagaikan menyelimuti hatiku, hingga rasa benci itu semakin kuat saat bayi itu menangis. Tidak, buang saja ayah, buang, teriakku menolak menyusui bayi merah itu. Aku bahkan tidak sudi untuk memberikan nama pada bayi merah itu. Ju, tolong, ayah mohon, susui dia, setidaknya sampai umurnya 3 bulan. Ayah mohon, jangan sampai kamu menyesal seperti ayah. Pinta ayah lagi seraya memohon. Bayi itu terus saja menangis, membuat hatiku semakin pilu. Setelah dibujuk lagi, akhirnya aku mengambil bayi itu. Kemudian menyusuinya. Dia terlihat sangat kelaparan. Semoga nasibmu tidak sejelek ibu, nak. Kamu benar tidak mau memberinya nama? Tanya ayah ketika aku terlena dengan bayi di dalam dekapanku. Tidak.
Aku tidak mempunyai nama yang bagus untuknya, jawabku lirih. Tidak terasa air mata ini kembali mengalir di pipi. Baiklah, jika begitu, ayah yang akan memberinya nama Putra Maladewa. Dia akan menjadi laki-laki yang kuat dan hebat, ucap ayah yang membuatku tersenyum kecut. Semenjak ikut ayah ke kota, hidupku sudah berubah. Tidak lagi menahan lapar dengan memakan ubi rebus. Di sini ternyata ayah sudah menikah dengan wanita lain. Hanya saja wanita itu tidak bisa hamil, jadi mereka tidak mempunyai anak. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil anakku. Mereka berjanji akan membesarkannya dengan baik. Kudengar kabar, Kang Hakim juga sudah pindah ke daerah ini. Jauh memang dari tempatku dan ayah. Hanya saja dia tidak lagi tinggal di desa. Dia tinggal di rumah warisan orang tuanya. Istrinya juga akan melahirkan, dan aku akan membuatnya kehilangan semuanya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Kang. Tidak ada laki-laki lain yang bisa membuatku jatuh cinta. Aku akan merebut kamu kembali dari wanita itu. Wanita yang membuatku kehilanganmu. Dan juga aku akan memberinya perhitungan. Dan juga memberi perhitungan pada ibumu yang sombong itu. Tidak sia-sia aku ikut ayah ke sini, karena dengan mudah aku bisa mendapatkan uang dan memuluskan rencanaku. Semoga anakku di sini bisa bahagia dan lepas dari hinaan orang-orang. Ayah benar, dia akan menjadi laki-laki hebat dan kuat. Dia akan berkuasa seperti dewa. Suatu saat ibu akan kembali, nak. Aku memakaikan kalung dengan leontin bentuk dewa. Berharap dia menggunakannya sepanjang umurnya. Kita akan bersama suatu saat.